Mutiara Hitam, Jilid 6, Bagian 2. Suling Emas adalah orang yang sudah matang jiwanya. Kesabarannya sudah sampai pada dasar batinnya, maka ia pun tidak marah mendengar ucapan yang sombong ini. Namun ia terkejut juga mendengar bahwa Ketua Im Yang Kau yang memang pernah dikenalnya itu tewas di tangan Butek Siolem. Ia tahu bahwa Ketua Im Yang Kau itu seorang pendeta yang suci, juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kalau Ketua Im Yang Kau itu sampai terbunuh oleh Butek Siolem, terbuktilah berita bahwa Butek Siolem memiliki kepandaian yang hebat. Jelas bahwa tokoh ini merupakan ancaman di dunia. Jiwi Toyu tak dapat menerima kata-kata halus. Masa bodoh dan terserahlah, karena saya sebagai orang Kong Sim Kaipang, tetap hendak mempertahankan Kaipang dari tangan-tangan jahat, juga menghukum mereka yang menyeleweng daripada peraturan Kaipang. Bagus. Tadi dengan Koam Im Kang atau tenaga mengirim suara kau telah membantu kakek Jombel dan mengalahkan Suteku secara curang. Sekarang lawanlah kami berdua secara berterang. Hendak kami lihat apakah kau pantas menjadi ketua Kong Sim Kaipang. Dengan sikap tenang Suling Emas menjawab. Jiwi Toyu, silakan maju. Saya siap menerima pengajaran. Suling Emas maklum bahwa dua orang Tosu ini pun merupakan penyeleweng-penyeleweng daripada agama mereka, maka ia menganggap perlu memberi hajaran kepada mereka, selain demi kebaikan mereka sendiri, juga agar menundukkan sikap para pengemis yang hendak menyeleweng mengandalkan pengaruh luar. Pernah ia bertemu dengan Ketua Im Yang Kau yang berjuluk Sin Hong atau Angin Sakti, dan mereka telah bertukar pendapat tentang ilmu silat. Ketua Im Yang Kau itu merasa tunduk akan pengertian Suling Emas, bahkan berterima kasih sekali karena mendapat petunjuk-petunjuk berharga, maka sebagai balas kebaikan, Ketua itu telah memberikan dasar-dasar Im Yang Kun dan minta supaya ditunjuk kesalahan-kesalahannya. Karena ini maka tentu Suling Emas sudah mengenal baik dasar gerakan Im Yang Kun sehingga tadi ia dapat memberi petunjuk kepada Ciam Lokai untuk mengatasi lawan. Dua orang Tosu itu, apalagi Bu Liang Chu, maklum bahwa Ketua Kaipang ini amat lihai. Seorang yang sudah dapat menguasai ilmu Koam Im Kang, yaitu mengirim suara dari jarak jauh dengan kekuatan Hikang, adalah seorang yang sudah memiliki tenaga sakti yang hebat. Akan tetapi karena mereka berdua yakin akan kedahsyatan Im Yang Kun yang dimainkan oleh mereka berdua, maka mereka tidak menjadi gentar dan ingin menebus kekalahan yang tadi. Dari kiri dan kanan, dua orang Tosu itu lalu menyerang. Bu Liang Chu menggunakan Im Kang atau tenaga lemas menyerang dari kiri, mengarah lambung dengan pukulan yang amat perlahan dan lambat. Sebaliknya dari kanan Bu Kong Chu sudah menerjang dengan cepat dan kuat sekali, mempergunakan Yang Kang atau tenaga kasar. Kehebatan Im Yang Kun ini adalah perubahan dua macam tenaga yang berlawanan. Dua orang Tosu itu dapat sewaktu-waktu merubah tenaga mereka sehingga lawan yang dikeroyok dua akan menjadi bingung menghadapi penyerangan-penyerangan tenaga yang berlawanan dan selalu berubah itu. Suling Emas maklum akan hal ini, sebab itu tentu saja ia sama sekali tidak bingung karenanya. Apalagi baru dua orang Tosu itu, biar ketuanya sendiri belum mampu menandingi ilmu-ilmunya. Begitu melihat datangnya serangan dua orang Tosu yang berlawanan tenaganya dan dilakukan secara berbareng ini, Suling Emas sama sekali tidak mengelak maupun menangkis. Pukulan dari kiri ke arah lambung dan dari kanan menuju leher itu diterimanya sambil mengerahkan Iwa Kang, kedua tangannya bergerak dan mulutnya berseru, pergilah. Dis, plakek, wut, dua pukulan itu tepat mengenai lambung kiri dan leher kanan Suling Emas, akan tetapi tubuh pendekar sakti itu bergoyang sedikit pun tidak. Sebaliknya kedua tangannya sudah menerkam baju kedua lawan bagian dada dan sekali ia menggerakkan kedua lengan, tubuh dua orang Tosu itu terlempar jauh ke bawah panggung. Kedua Tosu itu kaget setengah mampus. Akan tetapi mereka bersyukur sekali bahwa lawan yang sakti itu masih menaruh kasihan kepada mereka sehingga mereka terbanting ke atas tanah dalam keadaan berdiri sehingga hanya terhuyung-huyung saja. Kalau terbanting dengan kepala atau badan lebih dahulu, setidaknya mereka tentu akan babak belur. Tahulah mereka bahwa Yu Kang Tianglo itu benar-benar amat lihai, maka tanpa banyak cakap lagi mereka berdua lalu ngeloyor pergi secepatnya. Semua pengemis yang setia bersorak. Sebaliknya mereka yang menyeleweng menjadi pucat dan berlutut ketakutan. Akan tetapi Suling Emas mengampuni mereka, hanya menyuruh mereka itu mengaku terus terang akan penyelewengan mereka, mengembalikan semua rampasan kepada yang berhak. Gak Lokai dan Ciam Lokai membantu Suling Emas meneliti semua bekas penyeleweng, menurunkan kedudukan dan bahkan membagi-bagi hukuman yang ringan namun cukup meyakinkan hati mereka. Atas permohonan Gak Lokai dan Ciam Lokai, Suling Emas tinggal di kuil itu sampai beberapa lama untuk menjaga kalau golongan sesat datang lagi mengacau.
Harap Pangcu menaruh kasihan kepada kami semua, demikian kata Gak Lokai. Kekalahan pihak sesat yang tadinya menguasai Kong Sim Kai Pang, tentu takkan diterima begitu saja oleh kawan-kawan mereka. Di samping itu juga, kemenangan dan kembalinya Pangcu di sini akan membangkitkan semangat bagi para anggota Kai Pang yang lain. Biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk mengundang Kai Pang lain sehingga terdapat kesatuan yang kuat untuk menghadapi gangguan kaum sesat. Setelah Pangcu memimpin pertemuan itu dan keadaan kita benar-benar kuat, barulah Pangcu dapat meninggalkan kami. Suling Emas merasa kasihan dan menyatakan kesanggupannya. Semua pengemis menjadi gembira sekali dan undangan lalu dikirim. Bendera Kong Sim Kai Pang kini berkibar megah di atas kuil. Di waktu senggang, Suling Emas menurunkan beberapa ilmu pukulan untuk menyempurnakan kepandaian Gak Lokai dan Ciam Lokai yang ia harapkan akan memimpin Kong Sim Kai Pang kalau ia meninggalkan Kai Pang itu. Dua orang kakek itu menjadi girang sekali dan karena mereka itu memang dua orang ahli yang sudah tahu akan dasar-dasar ilmu silat tinggi, maka dalam beberapa hari saja mereka dapat menguasai rahasia ilmu pukulan yang diajarkan Suling Emas. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan untuk pertemuan para Kai Pang telah tiba. Semenjak pagi, kuil yang menjadi pusat Kong Sim Kai Pang dikunjungi banyak sekali rombongan pengemis yang dipimpin ketua masing-masing. Mereka ini datang dari segala penjuru, merupakan Kai Pang yang membawa bendera perkumpulan masing-masing. Ban Hua Kai Pang dari Xinyang, Huai Kai Pang atau perkumpulan pengemis baju kembang, Angtung Kai Pang atau tongkat merah, dan masih banyak lagi Kai Pang lain yang hadir. Di antaranya malah tampak wakil-wakil dari Hek Koa Kai Pang dan Hek Peng Kai Pang yang tampak mencolok dengan pakaian mereka yang bersih dan mentereng. Tentu saja Suling Emas yang berpandangan tajam itu dapat menduga Kai Pang mana yang menyeleweng dari jalan yang benar. Namun sebagai seorang yang bijaksana, ia memerintahkan Gak Lokai dan Ciam Lokai untuk menerima semua Kai Pang itu dengan penghormatan yang sama. Semua bendera Kai Pang yang menjadi tamu dipasang di sekeliling panggung di mana berkibar bendera Kong Sim Kai Pang, dan para wakil pimpinan Kai Pang itu dipersilakan duduk di sebelah kanan panggung, menduduki kursi-kursi yang berhadapan dengan kursi ketua yang diduduki oleh Suling Emas sendiri. Semua anak buah partai-partai pengemis itu duduk mengelilingi panggung, ada yang duduk, ada yang berjongkok, ada pula yang berdiri. Pada saat itu, di sebelah luar kumpulan pengemis yang mengelilingi panggung itu, terdapat seorang pengemis muda yang tampan dan seorang gadis cantik. Mereka ini bukan lain adalah Yu Xiangqi dan Kui Lan. Wajah Xiangqi agak pucat dan sepasang matanya terbelalak penuh ketegangan. Ia sama sekali tidak peduli ketika beberapa orang pengemis yang duduknya paling belakang memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kemarahan. Mereka itu adalah pengemis-pengemis baju butut yang tentu saja menjadi marah melihat Xiangqi yang berpakaian bersih, mengira bahwa pengemis muda ini tentulah golongan para pengemis aliran baru, yaitu pengemis-pengemis baju bersih yang dipimpin kaum sesat. Hati Yu Xiangqi terlampau tegang untuk memperhatikan sikap mereka itu. Ia memandang ke atas panggung, sinar matanya berkilat-kilat ketika ia melihat seorang kakek pengemis bertopi lebar dengan muka ditutup sapu tangan duduk di atas kursi ketua Kong Sim Kai Pang. "Xiangqi, kenapa kau tidak maju dan terjang badut tua itu?" tanya Kui Lan ketika menyaksikan sikap pemuda teman barunya ini. Yu Xiangqi menggeleng kepala, lalu menjawab sambil menggerakkan tangan kiri menunjuk ke arah Suling Emas. "Tidak boleh aku berlaku lancang, Kui Lan. Memang ketika mendengar dari pengemis-pengemis di sepanjang jalan bahwa ada orang yang mengaku sebagai ayahku datang merampas kedudukan ketua Kong Sim Kai Pang, aku menjadi marah sekali dan berniat untuk membuka kedoknya dan menyerangnya. Akan tetapi setelah tiba di sini, aku menjadi ragu-ragu. Demi menjaga nama baik Kong Sim Kai Pang, aku harus bersabar." Menurut cerita mereka itu, orang yang mengaku sebagai ayahku amat aneh dan tinggi ilmunya, bahkan telah membunuh oknum-oknum jahat yang memegang pimpinan Kong Sim Kai Pang, bahkan menghukum para anggota yang menyeleweng. Juga ia dibantu oleh Gak Lokai dan Ciam Lokai, dua tokoh Kong Sim Kai Pang yang dulu menjadi sahabat baik dan pembantu kakek Yu Jin Tianglo. Aku harus menyaksikan dulu sepak terjangnya, siapa tahu dia itu seorang tokoh pengemis yang berusaha menyelamatkan Kong Sim Kai Pang dari tangan oknum-oknum jahat dengan menggunakan nama ayah untuk mencari wibawa. Kui Lan mengangguk-angguk. Ia heran mengapa pemuda ini berpikir sedalam itu. Padahal kalau menurut dia, orang yang memalsukan Yu Kang Tianglo yang sudah meninggal, wajib dikutuk dan dihajar. Coba seandainya yang menghadapi urusan itu dia sendiri, atau orang-orang seperti Tang Hao Lem si berandal atau Xiang Kuan Li, tentu takkan menunggu-nunggu dan melihat gelagat.
Memang pengemis muda ini lain lagi sifatnya, hati-hati dan berpandangan luas. Betapapun juga karena yang dipalsukan namanya adalah ayah pemuda ini, bukan ayahnya, maka ia pun tinggal diam saja menanti perkembangannya lebih lanjut. Orang sesabar dan selema engkau baru sekali ini kujumpai, omelnya sambil memandang wajah yang terlalu tampan untuk menjadi wajah seorang pengemis itu. Yu Xiangqi juga memandang. Pandang mata mereka bentrok, bertaut sejenak dan pemuda itu tersenyum. Sebelum tahu betul apa kehendak orang itu memalsukan nama ayah, bagaimana aku dapat bertindak? Ayah sendiri memesan agar aku berusaha membela dan membersihkan Kong Sim Kai Pang. Kalau orang aneh yang memalsukan nama ayah itu bermaksud baik dan membela Kong Sim Kai Pang, andai kata ayah sendiri masih hidup dan berada di sini, tentu beliau juga tidak akan menghalanginya. Kuilan tak berkata apa-apa lagi dan hanya menurut ketika pemuda itu mengajaknya memilih tempat di belakang, dari mana mereka dapat memandang ke atas panggung cukup jelas. Mereka berdua duduk dan menonton dengan penuh perhatian. Makin lama makin banyaklah pengemis yang datang memenuhi pekarangan depan kuil yang menjadi markas Kong Sim Kai Pang itu. Kemudian tampak Gak Lokai dan Ciam Lokai melangkah maju, memberi hormat kepada suling emas, kemudian mereka berdua menjura ke arah belasan orang yang duduk di kursi kehormatan, yaitu para pimpinan Kai Pang lain yang menjadi tamu. Sebagai wakil Kong Sim Kai Pang yang menjadi tuan rumah, Gak Lokai lalu berkata, suaranya lantang dan jelas. Saudara sekalian yang kami undang telah sudi datang memenuhi undangan. Hal ini amat menggembirakan karena jelas ternyata bahwa persatuan di antara Kai Pang masih erat. Kami mengundang saudara sekalian untuk mempererat persatuan ini dan hendak memperkenalkan saudara tua kami yang telah puluhan tahun mengasingkan diri dan kini berkenan kembali untuk memimpin kita sekalian, yaitu Yu Kang Tianglo, Pangcu atau Ketua Kong Sim Kai Pang. Tepuk sorak menyambut ucapan ini dan suling emas segera bangkit dari tempat duduknya, berdiri dan menjura ke sekeliling panggung. Melihat tubuh suling emas yang tinggi besar dan tegap, sepasang mata di bawah topi lebar yang tajam berkilat, muka yang bagian bawahnya ditutupi sapu tangan, semua pengemis memandang dengan bermacam-macam perasaan. Ada yang heran, ada yang kagum, penuh harapan, curiga dan sebagainya. Puluhan tahun yang lalu Yu Kang Tianglo muncul untuk membunuh It Gan Kai Ong kemudian melenyapkan diri kembali. Tak seorang pun di antara para pengemis yang belum mendengar namanya, namun tidak ada yang pernah melihat mukanya. Kini tokoh besar itu muncul lagi dengan muka tertutup sehingga bermacam dugaan yang aneh-aneh timbul. Ketika suling emas berdiri, keadaan menjadi sunyi dan semua orang menanti dengan hati berdebar untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Yu Kang Tianglo, tokoh pengemis yang tak pernah dijumpai orang namun namanya amat terkenal itu. Dua pasang mata memandang ke arah suling emas dengan penuh perhatian dan juga dengan terheran-heran betapa beraninya memalsukan nama orang yang sudah meninggal dunia. Kuilan terheran bercampur marah, sedangkan Yu Xiangqi terheran dan ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa kehendaknya. Saudara-saudara para pimpinan dan anggota Kai Pang, suara suling emas lantang dan nyaring, akan tetapi halus. Maafkan bahwa saya menutupi muka. Karena memang sesungguhnya bukan maksud saya mencari ketenaran diri dengan kehadiran saya di sini. Sudah semenjak dahulu saya selalu berusaha menyembunyikan diri dan menjauhkan diri dari urusan dunia. Akan tetapi dua kali saya terpaksa menampilkan diri. Pertama kali dahulu di waktu It Gan Kai Ong mengotorkan dunia pengemis dengan kejahatannya, dan sekarang, mendengar betapa dunia pengemis diselundupi kaum sesat, mau tidak mau saya terpaksa kembali menampilkan diri untuk menegakkan kembali kebenaran dan kebersihan di dunia pengemis. Terutama sekali Kong Sim Kai Pang yang semenjak mendiang ayah saya dahulu merupakan Kai Pang yang bersih dan gagah ternyata telah diselundupi oknum-oknum jahat yang mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan dan menyelewengkan Kai Pang ke jalan sesat. Terpaksa saya turun tangan membasmi mereka. Karena itu, dalam kesempatan ini saya peringatkan kepada saudara-saudara pimpinan Kai Pang lain agar berhati-hati dan bersatu padu untuk menghalau kaum sesat yang hendak mencari tempat dan menguasai Kai Pang. Bagus, bagus, akur, akur. Para pengemis bertepuk sorak. Yu Xiangqi mengangguk-angguk dan hatinya lega. Kiranya benar seperti dugaannya. Orang aneh ini sengaja memalsukan nama mendiang ayahnya dengan maksud baik, yaitu hendak mengandalkan nama ayahnya untuk mempengaruhi Kai Pang dan mengajak mereka melawan kaum sesat. Ia menoleh ke arah Kui Lan yang juga memandang ke atas panggung dengan mata terbelalak. Pada saat itu, Kui Lan menyentuh tangannya. Xiangqi, lihat. Yu Xiangqi cepat menengok dan matanya yang tajam masih sempat melihat sinar hitam melayang ke arah leher dan lambung orang aneh yang memalsukan nama ayahnya itu.
Jelas bahwa sinar itu adalah senjata rahasia yang halus sekali, yaitu jarum-jarum rahasia. Celaka, bisiknya khawatir. Akan tetapi ia dan Quillan memandang dengan melongo ketika suling emas dengan tenang menerima jarum-jarum itu dengan leher dan lambung. Kemudian tangan kirinya seperti mengusir lalat di leher dan lambungnya dan sekali tangannya bergerak, sinar hitam melesat dan jarum-jarum itu sudah dilempar kembali kepada pengirimnya, namun dengan kecepatan dan kekuatan yang dahsyat sekali. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan dua orang pengemis baju bersih yang berdiri di antara banyak pengemis itu roboh dan tewas seketika karena leher dan lambung mereka termakan jarum rahasia mereka sendiri. Hanya para pengemis yang sudah tinggi ilmunya saja menyaksikan gerakan suling emas dan maklum apa yang telah terjadi. Yang tidak begitu tinggi ilmunya terheran-heran dan tidak tahu apa yang terjadi sehingga keadaan menjadi panik. Suling emas mengangkat kedua tangan ke atas memberi isyarat kepada semua orang agar tidak menjadi panik. Kemudian terdengar suaranya lantang, "Harap saudara semua tenang." Matinya dua orang itu menjadi peringatan bagi kita bahwa di mana-mana kaum sesat sudah menyelundup sehingga perlu kita waspada karena mereka berdua itu adalah orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuh saya. Sebaliknya pihak kaum sesat juga telah mendapat peringatan. Suara ini tegas dan penuh wibawa. Mereka itu pengemis baju bersih. Basmi para pengemis baju bersih yang jahat. Terdengar teriakan-teriakan marah. Kembali suling emas mengangkat tangannya. Dengarlah baik-baik, menilai orang bukan dari pakaian bersih atau kotor. Menilai orang harus dari sepak terjangnya, dari perbuatannya. Pengemis memang orang miskin. Sedapat mungkin orang harus berpakaian bersih dan baik. Akan tetapi kalau tidak ada, apa boleh buat, kotor pakaiannya asal tidak kotor hati dan pikirannya. Orang-orang yang pernah menyeleweng daripada kebenaran bukan sekali-kali berarti bahwa mereka itu selama hidupnya menjadi orang-orang jahat yang harus dikutuk. Karena itu kami anjurkan kepada saudara-saudara kaum Kaipang yang pernah menyeleweng, kembalilah ke jalan benar dan bertobatlah. Apabila kalian tidak insyaf, kami kaum Kaipang yang sudah bersatu akan membasmi kalian. Kembali tepuk sorak menyambut ucapan yang lantang dan penuh semangat dari suling emas ini, karena semua orang menyetujui pendiriannya. Akan tetapi tentu saja tidak termasuk mereka yang memang hadir dengan maksud menentang, seperti rombongan Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang. Dua Kaipang ini memang sudah seluruhnya dikuasai kaum sesat. Bahkan dua Kaipang ini pula yang belum lama ini mengadakan pertemuan di dunia kaum sesat untuk membicarakan soal pemilihan Bengcu golongan hitam. Oleh karena itu, kedatangan dua rombongan ini tentu saja bertujuan menyelidik dan juga untuk menghalangi pergerakan kaum pengemis yang dipimpin oleh Yu Kang Tianglo. Bahkan dua orang pengemis yang tewas karena senjata jarum mereka dikembalikan oleh suling emas tadi adalah anggota-anggota Hek Koa Kaipang. Di antara tepuk sorak gemuruh itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring yang mengatasi kegaduhan itu. Siapa di antara kita yang mampu menandingi Lo Qianwei Butek Siulem? Pernyataan nyaring yang entah dikeluarkan oleh siapa ini menusuk telinga semua orang dan seketika kegaduhan terhenti, tak seorang pun berani mengeluarkan suara lagi. Pada saat itu dua orang kakek pengemis sudah melompat bangun dari barisan kursi pimpinan Kaipang yang menjadi tamu. Mereka ini lalu melangkah maju ke tengah panggung, menghadapi semua pengemis yang hadir. Keduanya adalah kakek yang usianya sudah 60 tahun, berpakaian sebagai pengemis akan tetapi pakaian mereka bersih dan baru yang sengaja ditambal-tambal. Mereka ini memegang tongkat panjang dan melihat betapa pada baju bagian dada mereka terdapat gambar Garuda dan ular, maka mudah diduga bahwa mereka tentulah tokoh-tokoh dari Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang. Dan memang betul sekali. Kakek yang baju di dadanya tergambar Garuda hitam adalah seorang tokoh Hek Peng Kaipang, sedangkan yang dadanya tergambar ular hitam adalah seorang tokoh Hek Koa Kaipang. Sejak tadi, kehadiran rombongan Hek Koa Kaipang dan Hek Peng Kaipang sudah merupakan hal yang menimbulkan tegang di hati para pengemis karena mereka semua itu tahu dengan jelas siapakah mereka ini. Boleh dibilang pada waktu itu pelopor para Kaipang yang menggabung dengan kaum sesat adalah dua buah perkumpulan inilah. Maka semua orang sudah dapat menduga bahwa munculnya tokoh-tokoh dua Kaipang ini tentulah mengandung maksud kurang baik. Kini melihat dua orang kakek ini muncul di panggung, semua orang diam dan memandang penuh perhatian. Kakek yang dadanya bergambar ular hitam itu tubuhnya kecil tinggi, kepalanya besar. Setelah memandang ke sekeliling ia lalu berkata, "Kami adalah wakil dari Hek Koa Kaipang." Mendengar uraian Pangcu dari Kong Sim Kaipang tadi, kami setuju sekali. Memang di antara Kaipang harus diadakan persatuan erat untuk menghadapi musuh-musuh kita. Dan untuk memperkuat para Kaipang kita harus memilih seorang pemimpin yang cakap.
Kami dari pihak Hek Koa Kaipang dan juga saudara-saudara kita dari Hek Peng Kaipang dalam pertemuan orang-orang gagah telah bersepakat untuk mengangkat Lo Qianwei Butek Xiu Lem sebagai bengcu kita. Benar apa yang diucapkan oleh saudara dari Hek Koa Kaipang ini, kata kakek kedua yang dadanya bergambar Garuda hitam. Kakek ini mukanya merah dan matanya sipit sampai hampir terpejam selalu, tapi mulutnya lebar dan bibirnya tebal sekali. Hanya di bawah bimbingan seorang Lo Qianwei yang sakti seperti Butek Xiu Lem saja maka derajat golongan kita dapat terangkat. Kami rasa Yu Kang Tianglo dari Kong Sim Kaipang cukup bijaksana untuk menyadari hal ini dan menyetujui pengangkatan Lo Qianwei Butek Xiu Lem sebagai pimpinan tertinggi semua Kaipang. Para pengemis menyambut ucapan dua orang kakek itu dengan berbisik. Dari rombongan pimpinan Kaipang sudah meloncat maju lagi dua orang kakek pengemis berpakaian butut. Seorang di antara mereka berteriak, "Apa, Butek Xiu Lem menjadi bengcu kita? Setelah ia membunuh secara keji 200 orang golongan kita?" Yang berteriak ini adalah Ketua Angtung Kaipang, seorang kakek bertubuh kecil pendek akan tetapi bermata lebar. Ia memutar-mutar tongkat merahnya dengan sikap marah sekali. Ketika Butek Xiu Lem melakukan pembunuhan terhadap 200 orang pengemis, belasan orang pengemis anak buahnya ikut terbunuh, maka tentu saja ia marah-marah mendengar betapa dua orang kakek itu hendak mengangkat Butek Xiu Lem menjadi bengcu. "Cocok, tidak sudi kami menerima tokoh jahat itu menjadi bengcu," teriak pula pengemis kedua yang sudah meloncat maju. Dia ini adalah wakil dari Banhua Kaipang atau perkumpulan pengemis laksaan bunga. Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang memang perkumpulan yang menyeleweng dan bersekongkol dengan kaum sesat. Teriakan-teriakan itu terdengar saling bantah dan suasana menjadi berisik sekali melebihi pasar. Yang dibunuh adalah pengemis-pengemis jahat. Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang menyenangkan hidup anak buahnya. Hidup Lo Qianwei Butek Xiu Lem. Demikianlah sorakan-sorakan mereka yang pro kepada tokoh yang diusulkan menjadi bengcu itu. Basmi penyeleweng-penyeleweng, basmi Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang. Butek Xiu Lem musuh besar Kaipang. Demikianlah sorakan-sorakan mereka yang anti sehingga keadaan menjadi ribut dan tegang karena setiap saat dapat timbul perang saudara antara para pengemis ini. Gak Lokai dan Ciam Lokai menjadi pucat wajahnya dan mereka sudah hendak bergerak, akan tetapi Suling Emas mencegah dan berkata halus. "Biarkan saja, malah lebih baik. Dengan begini kita dapat melihat siapakah di antara mereka yang menyeleweng. Kalau mereka sudah menyatakan pendapat, baru kita turun tangan melakukan pembersihan." Sementara itu, di atas panggung sudah terjadi perdebatan yang makin lama menjadi saling maki antara 7 orang pimpinan pengemis baju bersih yang dikepalai oleh 2 orang dari Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang, dan pihak lawan mereka adalah 11 orang pimpinan dari Kaipang-Kaipang lain yang rata-rata berpakaian butut. Suling Emas hanya duduk di atas kursi sambil menatap tajam, meneliti mereka yang pro dan mereka yang anti terhadap Butek Xiu Lem. Juga Kui Lan dan terutama sekali Yu Xiangqi, memandang dengan hati tegang dan tertarik. Diam-diam Yu Xiangqi terheran menyaksikan orang aneh yang memalsukan nama ayahnya. Ia masih belum dapat menyelami isi hati orang itu. Kalau benar tindakannya itu demi perbaikan dan pembersihan Kaipang, kenapa kini ia diam saja melihat keadaan kacau balau itu? Pihak manakah yang dibelanya? Suling Emas yang duduk tak bergerak di atas kursinya dapat melihat betapa semua pengemis yang pro kepada Butek Xiu Lem dipimpin oleh 2 orang kakek Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang. Dilihat dari sikap mereka, memang agaknya 2 orang kakek ini sudah mengaturnya terlebih dahulu, sengaja untuk mengacaukan pertemuan ini dan bahkan kini tampak olehnya betapa rombongan pengemis yang duduk di sebelah timur, yang jumlahnya banyak, adalah anak buah mereka yang diam-diam sudah siap untuk turun tangan jika terjadi perkelahian. Yang menyeleweng secara sadar hanya beberapa orang saja, pikirnya. Sebagian besar di antara para pengemis itu hanya ikut-ikutan karena tertarik oleh tingkat hidup yang lebih baik dan kemewahan. Kalau sampai terjadi pertempuran, tentu akan banyak roboh korban di kedua pihak. Suling Emas tidak menghendaki hal ini terjadi, maka ia sudah siap untuk menegur mereka dan merobohkan para pimpinan pengacau. Orang-orang yang melakukan penyelewengan secara ikut-ikutan seperti mereka itu, sekali pimpinannya roboh, tentu akan mudah diinsyafkan dan diajak kembali ke jalan benar. Yang menjadi sumber penyelewengan para anggota Kaipang ini sebetulnya adalah tokoh yang bernama Butek Xiu Lem. Karena munculnya tokoh sakti yang sudah berhasil membunuh ketua Im Yang Kau itulah, maka para pengemis yang lemah batinnya mudah dibawa menyeleweng, karena ada yang mereka andalkan. Akan tetapi dalam keadaan ketegangan tengah memuncak itu, sebelum Suling Emas sempat turun tangan atau membiarkan Gak Lokai dan Ciam Lokai mengurus keributan,
tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak. Suara ketawa ini datangnya dari udara. Begitu nyaring dan hebat sehingga seakan-akan menggetarkan papan panggung. Huahahaha, jembel-jembel busuk ini seperti sekumpulan anjing berebut tulang. Hehehe, tidak usah berebut pangkat, kamilah yang akan menjadi raja-raja kalian. Hehehe, huahaha, benar sekali, aku ingin menjadi raja pengemis. Bagaikan 2 ekor burung Raja Wali, dari atas menyambar turun tubuh 2 orang kakek yang mengerikan keadaannya. Yang seorang bertubuh kurus bermuka putih seperti orang kehabisan darah, kepalanya botak dan rambutnya jarang seperti sutera tua. Orang kedua bertubuh besar kuat dan mukanya merah sekali, muka yang ditumbuhi rambut sehingga muka itu menyerupai muka singa. Bukan main hebatnya gerakan kedua orang kakek yang sudah amat tua ini. Begitu keduanya turun ke atas papan panggung, sambil tertawa-tawa mereka menggerakkan kedua tangan ke sekeliling dan tubuh para pimpinan pengemis yang tadinya berhadapan dan cekcok saling maki itu seperti layang-layang putus talinya, terlempar ke bawah panggung. Dan hebatnya, kedua orang kakek itu tidak pilih-pilih orang, siapa saja yang tadi saling maki memenuhi panggung itu mereka lemparkan turun. Mereka itu berjumlah belasan orang, hampir 20, dan rata-rata adalah pimpinan Kaipang yang memiliki kepandaian tinggi. Ketika 2 orang kakek aneh ini muncul dan menyergap, belasan orang itu sudah berusaha menerjang dan memukul roboh 2 orang kakek pengacau, bahkan banyak di antara mereka yang menggunakan tongkat besi menggebuk. Memang terdengar suara bak-bik-buk ketika tongkat-tongkat itu mengenai tubuh 2 orang kakek ini, akan tetapi sama sekali tidak dirasakannya, dan tanpa dapat dicegah lagi semua orang itu telah mereka lempar-lemparkan dengan cara yang luar biasa mudahnya. Dalam waktu beberapa menit saja, 18 orang pimpinan para pengemis baju bersih dan baju butut itu telah dilempar turun dari atas panggung. 2 orang iblis dari mana berani mengacau pertemuan Kong Sim Kaipang? Teriakan ini keluar dari mulut Gak Lokai dan Ciam Lokai yang sudah melompat maju dan menerjang dengan tongkat mereka. Suling Emas terlampau heran dan kaget menyaksikan munculnya 2 orang kakek luar biasa itu sehingga ia tidak sempat mencegah majunya Gak Lokai dan Ciam Lokai. Dengan muka berubah Suling Emas bangkit dari kursinya, memandang dengan mata terbelalak. Hampir ia tidak percaya akan pandang matanya sendiri bahwa 2 orang kakek yang muncul itu bukan lain adalah Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong. 2 orang kakek yang sakti itu tiba-tiba saja muncul di situ. Apakah kehendaknya? Benarkah mereka menghendaki menjadi raja pengemis?